Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi tsumma istaqim. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu hajatku yang saya hormati, juga Bu RT, para orang tua yang saya muliakan, alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Allah. Kita sudah sama-sama berzikir, membaca Al-Quran, sudah membaca doa Sayyidul Istighfar. Kalau bisa baca doa Sayyidul Istighfar itu dibaca pagi sore, ya. Jadi pagi habis subuh dibaca Sayyidul Istighfar. Pada hafal kan? Insyaallah. Allahumma anta Rabbi, terus sampai selesai dibaca habis subuh, terus habis asar 2 kali. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar diampuni dosanya sama Allah, urusannya dimudahin sama Allah. Nanti kalau kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal ya rahimakumullah. Terus lagi baca sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu mempermudah rizki. Ya, jadi kalau ibu punya cita-cita, punya keinginan, pengen punya ya mantu soleh, pengen kan? Ibu pengen punya mantu ustadz, pengen? Ustadzah? Pengen ya? Ya, punya mantu ustadz itu enak. Nanti kalau kita nggak ada yang ngedoain, karena mantunya ustadz, mantunya ustadzah. Amin ya rabbal. Ya, kalau nggak dapat, paling tidak kita punya teman ustadz. Tuh begitu, punya teman ustadzah, biar ada yang ngedoain. Jangan udah nggak punya mantu ustadz, sama ustadz nggak demen, sama ustadzah nggak demen, lalu teman kita siapa? Ya, kudu demen sama orang-orang baik, orang-orang soleh, biar banyak doa dari mereka. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Gak usah banyak-banyak, paling tidak sehari semalam 1000 aja Bu. Sanggup? Sholawat Jibril yang gampang itu, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat Jibril tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya dicicil. Habis sholat 200 kan 5 kali kan ya 200 kali 5 udah 1000. Dicicil dikit-dikit. Mau kapan lagi? Ya Bu. Tuh, makanya tasbih jangan sampai lupa. Ibu di tas tuh ada tasbih enggak? Di rumah punya tasbih enggak? Dibawa tasbihnya tuh, masukin ke tas dekat sama Yasin. Itu soulmate itu. Surah Yasin sama tasbih jangan tinggal. Begitu, itu memang ada HP mulu. Ya HP. Iya, nggak salah juga orang Pak Ustadz juga kemana-mana bawa HP. Perlu. Takut ada orang WA, ya Bu.
ada yang ingetin nagih utang. Tebak ibu-ibu, Pak Ustadz punya utang nggak? Alhamdulillah. Nggak ada orang yang nggak punya utang, pasti semua punya utang. Yang penting kalau kita punya utang banyak doa sama Allah yang ngasih kemudahan. Kalau saya mah ya selalu baca doa itu tuh, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya fa'alu lima yurid aghnini bi halalika haramik wa bi ta'atika an masidil fadlik an mangsiwak. Itu doa biar cepat lunas utangnya. Makanya saya alhamdulillah walaupun punya utang cepat bayarnya, karena ada doanya ya. Tuh ada lagi yang paling cepat doa biar cepat lunas utang, udah banyakin aja antemin sholawat, udah insya Allah cepat lunas. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini mengenai tentang istiqomah. Coba apa arti istiqomah? Istiqomah itu artinya continue. Ya, istiqomah itu artinya ngelanggengin, rutin. Itu arti istiqomah. Ya Bu? Bu, nih kalau bisa meniatin kita setiap hari Sabtu jangan sampai bolos. Iya. Kalau mau bolos kasih tahu sama ketua kelas. Izin ya, mohon maaf Bu ketua kelas, saya nggak bisa masuk karena ada acara penting, ketemu sama Kang Dedi. Ya jangan sampai bolos. Kalau memang kita ada waktu tiap hari Sabtu kudu datang ya, karena kita nyari pahala, nyari amal soleh, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rahimakumullah, tentang istiqomah itu di dalam surah Fusilat, surah 41 ayatnya 30. Di dalam Al-Quran itu Ibu ada 114 surat. Ibu yang hafal surat apa aja? Al-Fatihah hafal? Kulhu. Coba pengen tahu Pak Ustadz Kulhu nama suratnya apa? Al-Ikhlas ya, kalau Qul a'udzu birabbil falaq namanya apa? Al-Falaq. Kalau surah Qul a'udzu birabbin nas, Anas. Kalau Al-Kafirun bacaan pertamanya apa? Kalau surah Al-Lahab bacaan pertamanya apa? Tabat. Sekarang saya tanya artinya, siapa yang bisa jawab saya kasih aqua 5. Orang gratis ini. Al-Fatihah artinya pembukaan. Nih Bu, saya kasih tahu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa nih, rahasia. Kalau ibu anaknya bandel, ibu habis sholat baca Fatihah jangan napas sekali, jangan napas, tarik napas ya, baca Fatihah buat anak kita nih yang agak bandel. Ya Allah, Fatihah ini saya khususkan buat entong, namanya sebutin ya. Al-Fatihah, tarik napas, jangan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu, jangan napas. Coba deh sebut ya, setiap sholat sebutin anaknya ya. Bisa nggak? Bisa Allah. Satu. Terus kalau usahanya pengen lancar, tarik napas juga tadi. Benar, serius ini, serius. Yang usaha biar lancar. Amin. Punya penyakit susah obatnya, tarik napas. Itu Fatihah itu obat mujarab.
Itu mau apa-apa obat warung. Dikit-dikit sakit kepala bodret. Pegelinu. Apa pegelinu? Naspro. Sakit gigi. Oskadon. Iya kan? Coba Fatihah dulu, Fatihah. Ambil air, Fatihah, ambil air tuh. Tuh. Ini contohin nih. Contohin. Tarik napas tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Benar Bu, serius. Jangan nyari obat dulu, obatin diri kita dulu deh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya rahimakumullah. Di dalam surah Fusilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita siapa? Katakan Tuhan itu satu. Dia tidak berayah, dia tidak beribu. Katakan teroreng. Musik. Siap. Katakan Tuhan itu satu, dia tidak berayah, dia tidak beribu. Di dalam surah Al-Ikhlas itu kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu, nih pahalanya nih sama dengan kalau 3 kali ya, itu menghatamkan Al-Quran. Ibu jujur, setahun sekali hatam Quran berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Ada yang sekali, ada yang sama sekali. Usahakan Al-Quran itu dihatamkan minimal 1 tahun sekali tuh. Jangan sampai enggak. Tapi ada solusi, barang siapa yang pengen dapat pahala hatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Bahkan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dalam satu keterangan nih, yaitu sebanyak 10 kali, maka tidak ada jaminan kecuali surganya Allah. Itu ada hadisnya. Jadi kalau pengen masuk surga, ibu hafal tuh Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlasnya. Kata ulama, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jangan dihitung sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang enggak boleh sambil baca Al-Ikhlas sambil ngomongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, si etama amin abdi mah Allahu samad, itu tuh kelakuannya lam yalid wa lam, itu nggak boleh ya. Baca surah Al-Ikhlas sambil ngomongin, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita baca Quran fokus Al-Ikhlas terus sebanyak-banyaknya, sambil duduk Al-Ikhlas, sambil jalan Al-Ikhlas, sambil kondangan Al-Ikhlas. Tapi kan Ustaz lagi makan. Iya kan, ya makan dulu, makan. Tapi di hati jangan sampai lupa, tetap baca yang namanya ayat-ayat Al-Quran, terutama Al-Ikhlas. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas nanti anak keturunannya dijaga sama Allah, soleh-solehah. Keluarganya pada damai, pada nurut-nurut, pada adem-adem, ya kan? Pada taat-taatan apa? Keberkahan surah Al-Ikhlas. Terus lagi surah Al-Ikhlas itu kalau kita nanti nggak ada, itu diiringin 70.000 malaikat nyolatin kita. Mau nggak? Kalau kita nggak ada nanti malaikat 70.000 malaikat nyolatin kita, mau nggak? Mau banget. Jangankan ya 70 malaikat, 1 malaikat aja ada tuh di barisan orang yang sholat jenazah, udah jaminan surga.
Makanya baca surah Al-Ikhlas. Begitupun siapa yang mendawamkan surah Al-Ikhlas, insya Allah rezekinya nggak bakal putus, terus ngalir. Amin ya Rabbal. Makanya banyakin surah Al-Ikhlas. Ya rahimakumullah. Maka kata Allah, orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqim, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Apa arti istiqomah? Istiqomah itu teguh pendirian, pendiriannya kuat, nggak bisa goyah, nggak bakal goyah walaupun digoda dengan yang namanya harta benda. Tetap imannya kuat walaupun ada orang yang datang ke kita ngerayu kita biar jual agama. No, enggak. Ibu mohon maaf, saya sedih. Saya pernah membaca di suatu surat kabar, ada satu kampung, mohon maaf, di daerah Tasikmalaya, daerah Sunda, Tasikmalaya. Itu ada satu kampung, mohon maaf, karena lemahnya ekonomi, ada orang yang datang ke situ jamaah rahimakumullah ngasih duit supaya pindah agama. Naudzubillah min. Dikasih beras, dikasih mie, dikasih duit jutaan, dijamin gak usah kerja, yang penting duit aku jamin buat kamu, yang penting kamu pindah agama. Naudzubillah min. Jamaah rahimakumullah, ternyata dalam cerita ini ada yang menarik. Ada seorang ulama yang dia didatengin itu mohon maaf, misionaris, orang yang membujuk supaya pindah agama. Ustadz tadi punya komitmen, inilah istiqomah. Dibayar 1 M, Bu. Ibu, dibayar 1 M. Pernah lihat gak 1 M? Ember 1 M. Bu, serius nih, cincin saya ditawar 3 M. Benar, cincin saya nih ditawar 3 M, enggak saya terima. Iya, 3.000 3 M 5.550. 5.550. Jadi nggak saya kasih orang 5.000. Orang belinya aja 700 itu berapa? 150. Nah, 3 M 5.550 nggak saya jual, masih tekor saya. Yang rahimakumullah, maka Ustadz tadi, Bu, bawa koper, coba yang warna merah, dibuka 1 M. Ustadz, pindah agama, ngikutin saya. Nanti rumah yang udah doyong begini saya bangun. Istrinya saya beliin gelang, kalung, cincin. Yang penting pindah agama. Maka Ustadz tadi biarin. Saya miskin, gak punya apa-apa. Yang penting iman saya tetap ada dalam qalbu saya. Mati gak dibawa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguh pendirian Ustadz tadi, biarin makan ya nggak enak, tidur dalam kondisi darurat, yang penting iman terjaga. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka singkat cerita, Allahu Akbar. Ini Ustadz tadi nolak baik-baik, mohon maaf ya. Pokoknya saya mah tetap nggak bisa untuk pindah agama dalam kondisi apapun. Mereka tetangga-tetangga yang mau silakan aja, saya mah enggak. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ternyata Allahu Akbar, dengan pendirian yang istiqomah inilah Ustadz tadi ternyata mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kampung itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang menerima duit tadi dalam kondisi kedepannya akhirnya Pak tidak ada dapat jaminan sama orang tadi. Yang ngejamin tadi tuh dia udah nggak dapat ngejamin, nggak survei lagi, nggak ngebayar lagi. Apa yang terjadi? Udah kadung lepas imannya, dia dalam keadaan murtad, bingung mereka. Inilah ujian yang rahimullah. Ternyata dalam satu kampung itu yang diselamatkan nama Allah adalah satu orang yang tadi punya komitmen dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Toh happy aja, hidupnya senang-senang aja tuh Ustadz, berkah. Ya usahanya alhamdulillah dibuka sama Allah. Dia punya ternaknya berkembang, dia punya nanam sayurannya alhamdulillah bagus hasilnya. Sehingga yang tadinya di masyarakat dicemooh, dihina, dilemahkan, maka Ustadz ternyata martabatnya sekarang berubah drastis. Ya punya penghasilan yang banyak, bahkan akhirnya sejahtera. Singkat cerita, nih karena keistiqomahan Ustadz tadi,
Akhirnya satu persatu orang datang ke Pak Ustadz lagi, dia menyatakan bersyahadat lagi, dan satu kampung itu akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah sebab istiqomahnya Ustadz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita dapat penjagaan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, menjaga ibadah baik fardu ataupun sunnahnya. Biar kita istiqomah, dijaga tuh amalan fardunya. Salatnya dijaga. Kalau bisa di awal waktu. Kalau ada ajan dikumandangkan, Bu, walaupun lagi enak ngobrol, lagi enak nonton TV, lagi enak ngeliat iya, tolong matiin dulu TikToknya. Lagi lihat film drakor, drama Korea itu kan orangnya ganteng-ganteng banget ya. Perempuannya cantik-cantik banget. Hati-hati sama mata bakal ditanya di hadapan Allah. Ibu jujur sehari semalam nih lebih banyak lihat TV, ngelihat HP apa ngelihat Quran? Jujur. Tuh kan, iya, jujur sih, emang suruh jujur benar. Suruh jujur. Banyak kan lihat HP ketimbang lihat Quran. Padahal jelas-jelas ini Quran membawa keselamatan dunia akhirat. Ibu lagi galau baca Quran, seketika itu bakal disenengin sama Allah, dihibur hatinya sama Allah, ditenangin jiwanya sama Allah. Lagi ada masalah baca Quran, insya Allah clear masalahnya. Ini Quran senjata buat kita. Jadi jangan dihabisin waktunya buat tadi tuh, jamaah rahimakumullah, ngikutin nafsu kita. Musola udah manggil, masjid udah manggil, hayalah sholat. Ya biasa aja, nggak tersentuh, nggak tergugah. Ya sholat duhurnya udah jam 2:30. Ya Allah, buat Allah sisa waktu, habis ngabisin baterainya habis, baru dicas sholat. Tuh, ada yang model begitu? Mana orangnya? Terusin. Mau kapan lagi? Iya sadarnya. Ya Allah, habis buat HP waktunya 2,5 jam, mata kita panteng itu ngeliat TikTok. Sampai panas. Orang ngerasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan begitu tuh godaannya. Sholat jangan diundur-undur. Siapa orang yang sholat di awal waktu, itu nanti kalau dia minta rezekinya pasti akan dimudahkan urusannya dan doanya bakal dikabul. Tapi di awal waktu. Jam 11:30 atau jam 12 nih zuhur. Itu buat Allah, jangan sisa buat Allah. Apalagi yang bagus jam 11:30 udah rapi pakai mukena, udah suci, udah niat nanti habis sholat saya baca Quran, tasbihnya ada. Begitu Bu, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, umur saya sampai waktu duhur. Bukan ngomelin tukang ajan, kenceng banget ajan, jadi bangun. Ya, nggak boleh. Ajan, sholat langsung. Sebelum waktu masuk kita udah dandan. Biasanya kalau kita minta sesuatu sebelum itu minta udah dikasih sama Allah. Amin. Kayak orang datang ke juragan, jangan tepat waktu 11:30 udah ada depan juragan. Juragan kan lihat, oh udah nungguin saya. Ini diutamain nanti sama juragan. Lah kalau datang orang paling buncit sono Bu, yang kan ngasih paling buncit ya kalau masih ada. Lah kalau habis amplopnya nunggu besok dikasihnya. Secara logikanya begitu tuh. Ya rahimakumullah, menjaga ibadah baik fardu ataupun sholat fardunya dijaga. Nih. Mudah-mudahan sampai waktunya nih. Ada 10 tanda ibu digampangin rezekinya sama keluarganya. Amin. Nih, koreksi ya. Ada nggak nih 10 ini nih? 1. Sholat 5 waktu di awal waktu. Cung. Halo. Ayo di awal waktu. Siapa jam 1? Jam 2. Ada jam 3. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Sholat zuhur jam 3 satu kali wudhu ya. Habis zuhur nyambung asar kan.
Jangan ya ayana maktos stop. Jangan undur-undur waktunya buat sholatnya. Jangan sisa buat Allah. Bu, utamain buat Allah ya. Allah udah ngasih rezeki sama ibu, yang ngasih umur, yang ngasih sehat, yang ngasih senang hati. Lalu nggak terima kasih sama Allah, ya Allah. Sekarang udah mulai azan sholat. Nanti ibu rasain. Satu, kalau pengen ibu rezekinya gampang, suaminya urusannya dimudahin sama Allah, satu, sholat di waktu. Yang kedua, sholat duha jangan putus. Siapa? Halo. Sholat duha jangan putus. 2 rakaat aja, 2 rakaat. Bu, sambil masak nasi, nunggu nasi matang, 2 rakaat. 2 rakaat. Ya Allah, beratnya apa sih? 2 rakaat. Ya, tapi dilatih. Emang berat banget sih kalau gak dilatih mah. Mau ngambil ke belakangnya, mau ngambil air wudu, perasaan berat banget. Iya. Padahal kalau udah wudu mah enak gitu, gelar saja udah takbir ya, Allahu Akbar. Enak banget. 2, sholat duha. Yang ketiga, bangun malam. Siapa yang rajin bangun malam? Cing doang. Tahajud teh. Tahajud. Iya, itu mah udah biasa. Kamar mandi mah pipis langsung balik lagi sholat. Tahajud walaupun 2 rakaat. Kapan batasnya Pak Haji? Waktunya pokoknya sebelum waktu subuh masih ada. Walaupun jam 4 bangunnya nggak apa-apa. Udah 2 rakaat aja. Tadi jam 7 saya Apanya? Subuh jam 7. La ilaha illallah Muhammad. Itu barisannya paling buncit. Ya, mulai besok tahajud. Insya urusannya dimudahin sama Allah. Tahajud 2 rakaat aja, 2 rakaat. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Nanti ibu rasain deh. Yang keempat, kalau kita pengen rezekinya keluarganya dimudahin sama Allah, istighfar. Amin. Istighfar minimal 1000 kali sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau bisa, kalau enggak 100 ya 100 aja. Masih nggak bisa juga 10. 10 nggak bisa. Terus ya Allah kebangetan. Astagfirullah. Giliran marah sama anak baru bisa istighfar. Astagfirullahaladzim. Marah bisa. Baca dong di luar itu. Astagfirullahaladzim. Enak bu istighfar itu. Istighfar diampuni dosa. Istighfar ditambah pahala. Istighfar dimudahin urusannya. Lalu yang kelima, sholawat. Sallallahu Muhammad. Minimal 100 saja. Minimal 100. Kalau kurang boleh 10 aja. Jangan kurang dari 10, pelit namanya. Ya bu? Sholat. Lalu berikutnya yang ke-6, biar kita di rumah tangganya rezekinya dikasih kemudahan sama Allah terus ngalir. Jangan putus silaturahim. Nih kayak kita ngaji nih silaturahim ini. Kalau nggak ngaji mah kita mohon maaf, jarang kita mau main ke tetangga. Kalau nggak perlu banget mah, iya kan? Kalau ini mah kan ngaji kita ketemu. Assalamualaikum, cek sehat ya, cek udah, sehat senyum gitu, enak saminga. Enak bu orang ngaji tuh, bakal lu punya utang. Bener nggak? Duduk di pengajian, badannya sehat, pikirannya fresh, dapat nilai ibadah, duduk sama malaikat Allah. Pintu surga dibuka, disenengin sama Allah. Udah mau kemana lagi kalau nggak nyari di situ, di majelis taklim silaturahim. Berikutnya, biar kita selalu dapat kemudahan keluarganya, rezekinya dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadi wanita yang syukur sama Allah, nggak pernah nuntut sama suami. Jangan pernah lihat tetangga itu masuk dibanding-bandingin sama tetangga. Apa tuh? Ulang. Allahu Akbar. Nggak usah.
syukuri yang ada. Suami bisanya ngasih sama ibu, mohon maaf, ya kan, sehari ibaratnya 30. Alhamdulillah, makasih ya, biar dapat rezeki yang barokah. Begitu, jangan nerima sambil cemberut. Jangan, ya, mulai besok mau dikasih senyum, alhamdulillah. Tuh, sama ngedoain, makasih ya, biar barokah. Tuh begitu. Oh, gitu, syukur sama Allah. Terus selanjutnya, bagaimana supaya dapat rezeki yang barokah dalam rumah tangganya, keluarganya terus dapat jaminan rezeki yang tidak pernah putus. Bagaimana kita senantiasa tidak ada yang namanya sifat di dalam hati nih, iri hati sama orang lain, blongin aja. Bagian kita dia. Begitu. Ya, mestinya begitu. Kalau ada iri hati biasanya itu yang mengganjil doa kita naik ke atas. Nah, mestinya gitu. Jangan iri hati sama tetangga. Biarin tetangga bangun rumah, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Beli motor, alhamdulillah. Tetangga beli cincin, alhamdulillah. Jangan kita masuk barangkali kita besok ikutin ya Pak. Nah, tuh begitu. Emang gitu, mesti nama tuh sok tanamkan di hati. Alhamdulillah. Insya Allah jauhin sifat-sifat yang namanya iri hati sama orang, jauhin. Takutnya nanti tadi doanya masih ngegantung, nggak sampai ke langit. Tapi kalau kita plong, yakin itu rezeki bakal ngejar kita. Amin ya rabbal. Tuh begitu hadirin. Jadi yang pertama menjaga amalia ibadah fardu dan sunnah. Yang kedua yaitu bagaimana kita memperdalam ilmu agama. Bu, biar istiqomah jangan bosan sama ngaji. Itu mau ngaji ditanya dulu ustadznya. Nanti yang ceramah siapa? Si Anu ya. Dia mau ngantuk. Emang kita ngaji mau enggak ngantuk? Emang godaannya begitu, mau ngaji mau ngantuk. Makanya saya mah biarin ngaji jangan pada ngantuk. Kalau ibunya pada ngantuk, saya nyeramain siapa? Iya, orang tidur semuanya. Saya ngomong sendirian. Ya saya tinggal juga. Jangan, saya mah nggak mau kalau ngaji pada ngantuk, nggak mau. Biar pada bangun. Sayang bu, 1 jam saya ngomong. Lah ibu pada tidur. Sayang. Tuh ya. Jadi haus ilmu. Siapapun tuh gurunya. Mau yang muda kayak yang tua, itu mau yang muda segeran. Besok yang aki-aki yang datang, assalamualaikum. Mana aki-aki ya? Ya, jadi cari ilmu terus sampai mati cari ilmu. Siapapun gurunya, nggak pandang gurunya siapa, orang luar kayak orang dalam. Selama itu nasihatnya baik, ambil buat bekal kita. Amin ya rabbal. Amin. Yang ketiga, kumpul sama orang-orang baik. Tuh bu, kumpul sama orang-orang yang suka ibadah. Nanti ketularan senang ibadah. Amin. Orang kan apa pergaulannya, ya kan? Kalau kita bergaul sama orang yang suka ngaji, demen ngaji. Kumpul sama orang yang suka zikir, demen zikir. Kumpul sama orang sedekah, suka sedekah. Kumpul sama orang-orang yang baik. Cari orang-orang yang baik. Begitupun yang keempat, banyak berdoa. Allah tuh nggak suka sama orang yang nggak pernah ngangkat tangan. Bu, ini sunnah nih ya. Kalau ngangkat tangan nih, bu, saya kasih tahu nih, tangannya ibu diangkat. Ikutin Pak Ustadz. Tuh tempelin tuh, kan ada tuh garis-garis, tempelin. Tuh kalau doa di sini nih, di sodrun, di dada. Tuh begini. Jangan kayak orang nggak butuh sama Allah. Rabbana. Angkat tangannya, tuh begitu. Pas sama sodrun, dada. Ya, kalau istisqa begini istisqa boleh diangkat. Tapi kalau doa sehari-hari begini aja. Begitu ya. Tuh minta sama Allah. Kalau pakai bahasa Arab susah ya, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, tetapkan iman Islam saya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Berkahi umurnya ya Allah. Tuh, begini diangkat. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan begini.
Amin. Amin. Angkat tangannya, angkat. Minta, itu isyarat kalau kita minta sama Allah, butuh kita sama Allah, angkat tangannya. Begitu ya Bu, doa sama Allah. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bu, tentang istiqomah. Iya, apa? Ya Allah, iya. Iya, sama yang di sini tuh sok datang ya. Ya, mudah-mudahan dikasih doa doa insya Allah, mudah-mudahan dikasih sehat sama Allah SWT ya Bu ya. Ala hadihin wa ala kulli niyatin ila hadratir rasul wa ala niyatil maqbul bi niyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang cirinya, ciri orang yang istiqomah apa? Satu, sabar. Sabar. Ngadepin hidup nih kudu banyak sabar. Apalagi yang namanya kita, mohon maaf, tambah tua ya harus banyak sabar. Ya kan? Orang kan mikirnya begitu. Kali ntar mah ya kayak kalau udah tuaan mah enak kali ya, udah nggak ada gawean gitu. Belum tentu. Ya kan? Justru jamaah rahimakumullah, ditambahnya usia tambah tua, ya kan? Anak udah pada rumah tangga, punya anak, punya cucu, dititipin kemana? Ke nenek. Iya. Ya ibunya mau kondangan, ya kan, suami istri kondangan. Itu anaknya titipin ke nenek lah. Ibu sama bapaknya mohon maaf asik banget Bu, berdua naik motor sambil makan prasmanan. Lah bocah titipin ke neneknya. Neneknya makan ribet, mending kalau ngerti mah dititipin ngasih duit gitu. Lah anaknya doyan jajan. Titipin nek, nitip ya nek, iya titip. Ya Allah bocah doyan jajan. Es lewat mah, nenek es. Nek bakso. Nek, neneknya habis-habisan. Bu, tuh nambah Tuhan kudu nambah sabar. Iya, aduh. Udah begitu tambah tua, mohon maaf nih, udah banyak banget yang dikeluh. Ngeluh nih banyak banget. Tambah tua usia 50 udah duduk udah nggak nyaman. Sama Pak Ustadz juga nih sama. Iya, Pak Ustadz dikit udah pada semutan ya Allah. Kadang mau nyari senderan, Bu, nyari senderan, enak banget, enak. Beda, ya, enak banget. Dikit-dikit udah pada pegel, dikit-dikit meriang. Kudu sabar. Tambah usia kudu banyak sabar. Dititipin cucu sabar. Kudu banyak ibadah ya sabar. Mau kapan lagi? Tuh banyak sabar. Yang kedua, tanda orang yang istiqomah adalah jangan mudah marah. Dikit-dikit marah. Bu. Jangan mudah emosi. Kalau ada suami datang seandainya agak sedikit cemberut, kita udah nggak usah cemberut juga. Biasa aja. Itu cemberut. Kenapa sih cemberut? Ih, mana cemberut? Ih, ngomong apa? Nggak usah. Suami cemberut mungkin habis capek, kitanya kudu ngademin. Langsung ke dapur ngambil gelas. Isi air. Mah. Tuh. Siapin gelasnya, suruh minum dulu, suruh duduk dulu suaminya. Jangan ditanyain. Suruh duduk dulu, kasih minum, suruh makan, biar adem dulu. Jangan mudah marah. Gitu. Datang cucunya tadi tuh, datang lagi balik. Nggak usah marah. Duit nek ada, kasih. Buat apa sih punya duit kalau nggak buat cucunya, kalau bukan buat anaknya? Dulu begini nih, ada seorang sahabiah
Sahabat ini ngadu ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya anak saya belum cukup, masih banyak kekurangan. Kalau saya bantu mereka boleh ya Rasul? Boleh, itu dinilai sedekah di hadapan Allah. Jadi ibu ngasih cucu sedekah, ngasih anak-anak yang lagi butuh nih sedekah. Itu keutamaannya, nggak ada ruginya kita mah, orang yang beriman mah. Begitu, yang datang lagi, nggak usah. Yang penting punya duitnya, ya Bu. Begitu. Kudu jangan mudah emosi. Itu tanda orang yang istiqomah. Ada lagi Bu yang nanya? Udah, nah, ya udah. Itu aja ya Bu ya. Udah 45 menit ceramah, nggak usah lama-lama ya Bu. Itu aja Bu saya. Mudah-mudahan jadi bekal. Punya ilmu diamalin ya Bu ya. Insya Allah dengan ilmu kita akan mendapatkan yang namanya kebaikan, kesempurnaan dalam amal soleh, dan diangkat derajatnya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Itu saja, mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin umurnya dengan umur yang barokah, dikasih sehat-sehat yang barokah, dikasih rezeki-rezeki yang barokah, dikasih keluarga anak cucu yang barokah, sahabat-sahabat yang barokah, dan mudah-mudahan kita senantiasa tambah tua, tambah istiqomah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbana alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.